Selamat siang teman-teman semuanya, saya Helena Rajagogo. Hari ini akan membawakan sebuah rangkuman materi dari agenda keempat tentang aktualisasi dan habituasi. Habituasi adalah proses pembiasaan pada atau dengan sesuatu penyesuaian supaya menjadi terbiasa melakukan sesuatu yang bersifat intrinsik pada lingkungan kerjanya. Contoh habituasi, pada saat kepala kura-kura diulek pertama kali, ia akan menyembunyikan kepalanya di balik tempurungnya. Namun, jika dilakukan berulang-ulang, ia akan terbiasa dan tidak lagi menganggapnya sebagai ancaman. Habituasi berarti pembiasaan dan bersifat intrinsik. Diharapkan, peserta latihan dapat membiasakan diri untuk berperilaku sesuai nilai, sehingga terbentuk karakter diri ideal melalui proses internalisasi dan dipersonifikasi melalui intervensi tertentu di tempat bekerja. Aktualisasi. Aktualisasi sebagai intervensi agenda habituasi. Aktualisasi bersifat ekstrinsik. Adapun kemampuan yang harus dikuasai peserta pada pembelajaran aktualisasi adalah: pertama, isu, jumlah kegiatan, kualitas rencana kegiatan, relevansi rencana kegiatan dengan aktualisasi, dan teknik komunikasi. Yang kedua, melaksanakan aktualisasi yaitu kualitas pelaksanaan kegiatan, kualitas aktualisasi, dan teknik komunikasi. Tahapan pembelajaran aktualisasi yakni sebagai berikut. Dimulai dari pembelajaran agenda ketiga, kemudian evaluasi akademik, penjelasan aktualisasi, bimbingan menyusun rancangan aktualisasi, seminar rancangan, melaksanakan aktualisasi, bimbingan persiapan seminar, seminar pelaksanaan aktualisasi, sehingga tercipta PNS profesional yang berkarakter sebagai pelayan masyarakat. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rancang aktualisasi, yang pertama adalah isu apa yang peserta temukan. Yang kedua, kegiatan kreatif apa yang digagas untuk dapat memecahkan isu. Yang ketiga, bagaimana tahapan kegiatan yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan isu secara terukur. Yang keempat, apakah hasil kegiatan atau tahapan kegiatan benar-benar memberikan dampak terhadap penyelesaian isu. Yang kelima, apa yang akan diaktualisasikan dalam proses pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelesaian isu. Yang keenam, bagaimana cara mengaktualisasikannya. Dan yang terakhir, bagaimana membuktikan bahwa telah terjadi aktualisasi dalam pelaksanaan kegiatan. Kemudian, kemampuan menetapkan isu. Ada 3 buah. Yang pertama, ada environmental scanning, yang berarti peduli terhadap masalah dalam organisasi dan mampu memetakan hubungan kausalitas. Yang kedua, problem solving, mampu mengembangkan dan memilih alternatif dan mampu memetakan aktor terkait dan perannya masing-masing. Yang terakhir ada analisis, mampu berpikir konseptual atau mengaitkannya dengan substansi mata pelajaran, dan mampu mengidentifikasi implikasi atau dampak atau manfaat dari sebuah pilihan kebijakan program, kegiatan, tahapan kegiatan. Penilaian kualitas isu. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah USG. Urgency, seriousness, dan growth. Setiap isu dinilai dengan memberikan skor antara 1 sampai dengan 5. Dengan 1 sangat tidak urgent dan 5 sangat urgent. Kemudian, merumuskan isu. Rumusan isu sebaiknya ditulis secara singkat dan jelas, serta memuat fokus dan lokus. Adapun produk rancangan aktualisasi adalah sebagai berikut. Konsepsi kegiatan. Kegiatan adalah gagasan atau aktivitas kreatif yang diusulkan peserta untuk mendapatkan persetujuan mentor dalam rangka memecahkan isu.
Pemilahan isu dapat dilakukan dalam beberapa kegiatan yang saling mempengaruhi. Kegiatan diurai dalam tahapan kegiatan yang terukur untuk menghasilkan output kegiatan, merupakan media peserta untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS. Sumber kegiatan yang dapat bersumber dari SKP, penugasan pimpinan, atau inisiatif dengan persetujuan mentor atau kombinasi dari ketiga sumber kegiatan tersebut. Sumber-sumber kegiatan tersebut berada dalam posisi atau derajat yang sama, karena dinilai bukan dari kegiatannya, tapi pemikiran kreatif dan aktualisasi nilai-nilai dasar pada pelaksanaan kegiatan. Penentuan judul. Dari isu yang telah dipilih melalui analisis isu USG, tiap materi dalam agenda 3, selanjutnya ditentukan isu yang paling urgent dari semua agenda 3 melalui analisa isu. Setelah dapat isu yang paling urgent, ditetapkanlah judul dengan kalimat yang positif. Contohnya, optimalisasi, peningkatan, mewujudkan, dan lain-lain. Aktualisasi di tempat kerja. Melakukan pendalaman terhadap 1. Core issue yang dipilih. 2. Dukungan konsep pokok mata diklat yang melandasi pemilihan core issue dan penetapan inisiatif pemecahan core issue yang dipilih. Kemudian, melakukan penerapan terhadap 1. Usulan-usulan inisiatif, baik berupa pikiran konseptual dan atau aktivitas-aktivitas dalam rangka pemecahan core issue tersebut. Yang kedua, proses dan kualitas pengelolaan dan menjalankan inisiatif. Kemudian, melakukan analisis terhadap 1. Dampak hasil inisiatif. Kedua, dampak yang terjadi baik pada level individu, unit, atau organisasi. Dan yang ketiga, menjaga keberlangsungan inisiatif yang telah dilakukan. Laporan aktualisasi. Muatan laporan aktualisasi adalah deskripsi core issue yang terjadi dan strategi pemecahannya. Proses penerapan inisiatif gagasan kreatif yang telah dirancang didukung dengan bukti-bukti pembelajaran, baik berupa dokumen, notulensi, foto, rekaman, video, dan sebagainya, serta mendeskripsikan analisis terhadap dampak yang ditimbulkan. Bahan persiapan presentasi hasil aktualisasi. Komponen utama yang harus dipresentasikan yaitu hasil pendalaman yang berisikan core issue yang dipilih dan dukungan konsep pokok mata diklat yang melandasi pemilihan core issue dan penetapan inisiatif pemecahan core issue. Kemudian berisikan penerapan antara lain usulan-usulan inisiatif baik berupa pikiran konseptual dan atau aktivitas-aktivitas dalam rangka memecahkan core issue, serta proses dan kualitas mengelola dan menjalankan inisiatif. Komponen utama yang harus dipresentasikan juga adalah analisis, yang berisikan dampak hasil inisiatif, dampak yang terjadi baik pada level individu, unit, atau organisasi, serta menjaga keberlangsungan inisiatif yang telah dilakukan. Presentasi pelaksanaan aktualisasi berisikan 1. Argumentasi terhadap core issue yang dipilih yang didukung konsep pokok atau pelatihan dan penetapan inisiatif pemecahan core issue yang dipilih baik berupa pikiran konseptual dan atau aktivitas-aktivitas dalam rangka memecahkan core issue tersebut. Yang kedua, proses dan kualitas mengelola dan menjalankan inisiatif dan identifikasi dampak hasil inisiatif, yakni level dampak pada individu, unit, atau organisasi, dan keberlangsungan inisiatif tersebut. Ketiga, kontribusi hasil kegiatan terhadap visi, misi, dan tujuan organisasi. Keempat, kontribusi terhadap kegiatan penguatan nilai-nilai organisasi. Yang kelima, khusus bagi CPNS golongan ketiga, menyampaikan hasil analisis konseptual apabila nilai-nilai dasar PNS tidak diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman sekalian.
Terima kasih.